Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azmati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim sallallahu ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat mukminin di mana saja Anda berada, terutama para pemirsa setia channel dakwah Yaspi Al-Asy'ariyah Wuluhan Jember yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah permasalahan yang akan kita kaji saat ini, yaitu apakah berkorban satu kambing atau satu domba itu sudah mencukupi korbannya satu keluarga, bapak, ibu, dan beberapa anak. Jadi korban satu kambing apakah sudah mencukupi untuk satu keluarga besar? Baik, seperti biasa kita baca dulu takbirnya, nanti akan kita simpulkan di belakang. Baik, ini dari kitab Al-Bujairami Al-Khatib juz 4 halaman Soifah 333. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tadawati musnif qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ilmi wa qauluhu tadawati musnif wa tujzi ulan nyukupi apa syatu wedhus an wahidin saking wong suci. Jadi satu kambing itu cukup untuk satu orang. Fa'ingkul tamu kalau mengucap sapa sira inna hadza iki watu jasiu iku munafin nafa'ake liman maring barang ba'da kang sawu sihada haisu qala sekene dawuh sapa fa inda baha mengko beli sapa wong ing syad manhu saking wahidin wa an ahli lan saking keluargane wahidin aungan hu saking wahidin wa asraka lan nyekutake sapa wong wairahu ing liyane wong fi thawabi ing dalam ganjarane syad jaza mongko wenang apa asyraka. Jadi ketika seseorang sudah menyembelih satu kambing, maka itu untuk cukup untuk dirinya. Kemudian ketika dia mengikutkan orang yang lain, pahalanya dikirimkan kepada yang lain, dijamakkan, cara bahasa Jawa itu gembulake, maka itu boleh. Jadi pahala korban itu misla sawabiha, sepadane pahalane korban niku sekutukan untuk orang lain, dikirimkan untuk orang lain, itu boleh. Uji bu mengajab sampai ingsun bi anna ulah silakan kula munafata orang ono nafake ku maujud li anna kaula kuna setu dawe bae muslim guna ing dalem kene nggon ngan wahidin saking wong suci ayat tegese min haisu husulit tadhiyati saking sekira hasile kurban hakikatan ing dalam hakikate wa mau te barang badau kang sawuse kaul alhasilu kang hasil lil ghairi kedene wong liya iku inama huwa angin bestine utawi ma ba'dahu iku suku tutolabi gugure den purih den tuntut nganggo saking ghair wa amat sawabu ana pun te ganjarane wa tadhiyatulan qurbani hakikatan ing dalam hakikate iku fakhosani monggo khusus apa karone ganjaran lan kurbane bil fa'ili lan kang agawe ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jadi yang dimaksud menyekutukan pahala itu yang pertama adalah kurban satu kambing itu hasil untuk satu orang. Kemudian ketika diniati untuk satu keluarga atau bisa untuk orang yang lain lagi, gurunya misalnya dan sebagainya, maka itu yang hasil itu adalah pahalanya. Jadi hakikinya yang mendapatkan pahala dan kurbannya itu adalah yang melakukan itu. Jadi kurban kambing adalah untuk satu orang,
ketika disekutukan walan untuk satu keluarga namanya sunnah, kayak sunnah kifayah, maka satu keluarga itu sudah tidak ada kemakruhan lagi kalau misalnya nanti tidak mampu untuk berkorban karena sudah mendapatkan cahaya dari korbannya ayahnya atau kepala keluarga. Sama juga seperti begini, tajhiz mayit, mulosoro mayit, ya, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah itu ketika sudah ada yang melakukan, menjalankan satu orang, maka yang lain sudah tidak dosa. Tapi tidak dosa itu bukan berarti semua mendapat pahala, tidak. Yang mendapat pahala hanya satu yang melakukan itu. Nah, kemudian orang yang lain, misalnya orang kedua ketika menjalankan juga, tetap juga hukumnya tetap fardu kifayah. Bukan berarti kemudian karena melakukan setelah orang yang kedua itu sudah di bawahnya fardu kifayah, nanti terus bawahnya lagi itu jadi hukum, jadi apa nanti agak. Nah, jadi seperti itu, termasuk korban juga seperti itu. Nah, disunahkan, jadi ketika kepala keluarga itu berkorban satu kambing, maka selain sunnah ainiyah juga meniatkan dengan sunnah kifayah untuk satu keluarga. Nah, tadi satu keluarga itu sudah tidak dituntut lagi untuk berkorban dan tidak makruh lagi istilahnya. Cuman yang dapat pahala yang dapat pahala korban hakikinya adalah kepala keluarganya tadi. Yang lain itu istilahnya sudah gugur tuntutan dari kesunnah muakkatan itu tadi, sudah tidak dimakruhkan lagi. Nah, itu seperti itu. Yang korban ya hanya satu kepala keluarga tadi, itu hakikinya, hakikotan. Seperti itu. Jadi bukan berarti terus satu kambing itu cukup, misalnya keluarganya 8, satu kambing itu boleh untuk orang 8, tidak seperti itu. Nah, ini biasanya orang ini yang membaca hadis yang dari Kanjeng Nabi itu biasanya seperti itu. Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berkorban itu doanya begini dalam hadis itu, Allahumma hadza min Muhammadin wa an ummati Muhammadin. Allahumma dosa hadza wa iki korban ikuan Muhammadin sang Muhammad. Wa an ummati Muhammadin sang umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambingnya satu, tapi diniati 2. Nah, itu Kanjeng Nabi seperti itu, maksudnya hadza min Muhammadin, ini korbannya saking Muhammad saya, dari Kanjeng Muhammad. Wa an ummati Muhammadin, saking umat Kanjeng Muhammad. Yang dimaksud ini pahalanya ini disekutukan. Jadi pahala korban saya ini ya Allah juga saya berikan kepada umat saya. Begitu. Bukan berarti setelah Nabi meniati ini, loh, kita berarti sekarang sudah tidak usah, tidak disunahkan korban lagi. Kenapa? Karena sudah dikorbani oleh Rasulullah, kan seperti itu. Maka tidak seperti itu. Nah, yang dimaksud itu adalah pahalanya yang dikirimkan. Allahumma rabbana taqabbal wa usil mithla thawabiha. Padane ganjaran korban ini jenengan akan juga sampaikan juga kepada umat saya. Ini karena sayangnya Nabi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti terus cukup sudah korban ini satu umat. Tapi sama seperti itu. Jadi misalnya kepala keluarga berkorban, kemudian dikifayahkan untuk semua keluarganya, itu adalah pahalanya. Tapi kalau ketika ditanya, ibunya sudah korban belum, anak-anaknya belum, tapi kan sudah diniat oleh hanya, iya, itu istilahnya kesunahan kifayahnya saja. Tapi asli hakikinya dia berkorban itu belum, karena kambing satu itu adalah untuk satu orang. Maka ada kalau yang menjelaskan Nabi aja begini. Nah, yang faham tentang Nabi adalah para sahabat. Kemudian termasuk yang paling faham adalah imam-imam madhab itu. Makanya kita jangan sampai mengartikan hadis sendiri Al-Quran dalam rangka istimbatul hukmi, mengeluarkan hukum, bukan pangkat kita. Karena sekali lagi kami mengingatkan, Al-Fakir mengingatkan, kita belajar Al-Quran, ulumul Quran, al-hadis, ulumul hadis, itu bukan dalam rangka mengeluarkan hukum darinya, bukan kelas kita. Nah, kok kita Imam Bukhari saja yang punya hadis sahih tertinggi itu tidak mampu menjadi madhab mujtahid mutlak, tidak mampu. Bermodal hadis sahih saja tidak cukup.
Kita lihat di Sahih Bukhari itu ada sekitar 7.000 hadis. Imam Bukhari tidak mampu, tidak cukup untuk membangun sebuah madhab, meramu beberapa hukum, tidak mampu meramu hukum syariat. Maka Imam Bukhari pun bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pernah berkata kepada muridnya, kalau nanti madhabku ini tidak sesuai dengan hadis sahih, maka tinggalkan madhab. Ini bukan Imam Syafi'i tidak paham hadis, hanya sebagai bahasa tawaduknya luar biasa. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan para santrinya itu, coba kita lihat di kitab. Kalau ada sahabatus Syafi'i atau ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, itu bukan sahabat. Artinya ashabus Syafi'i itu adalah murid-muridnya. Itu saking tawaduknya guru. Itu kan teman saya satu kelas. Iya, tapi Imam Syafi'i itu jadi gurunya, yang lain jadi muridnya, kan teman satu kelas. Jadi murid itu temannya guru, benar. Jadi bahasa tawaduk. Mengatakan kepada murid-muridnya, yang murid-muridnya itu sebagian besar adalah guru-gurunya Imam Bukhari dalam hal hadis. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 itu, kita mempelajari Al-Quran dan hadis itu bukan dalam rangka mengeluarkan hukum. Jangan coba-coba kita menjadi mujtahid lagi. Itu tapi kita belajar hadis dan Al-Quran itu dalam rangka tatimah atau mutamimah, menyempurnakan saja, menguatkan saja. Tapi dalam syariat kita mengikuti salah satu dari imam 4 ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan Syekh Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Jadi kita jangan mengartikan sendiri-sendiri, nanti malah tersesat, malah salah paham, akhirnya sesat, menyesatkan. Dhalun mudilun, sangat berbahaya sekali. Jangan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita tengok, ini bukan untuk hanya penguatan saja. Dalam madhab Imam Maliki disebutkan juga di sini. Wadzalika li anal asla huwa alla yujzi'a ila wahidun an wahidin. Bahwasanya asalnya tidak cukuplah kecuali satu untuk satu kambing untuk satu orang. Walidzalika lan karena mengkono alla yujzi'ani wa ittafaqu fakat sapa ulama fikih alaman il ishtiraki ing ana sing nyekutake wadda'nu fidda'ni dalam wedhus. Jadi kambing itu tidak boleh disekutukan maksudnya satu kambing untuk beberapa orang. Ini dalam Malikiyah. Wa inna ma qulna lan mesti dawuh sampai maksud inal asal nasal wa utai asal iku alla yujza yang orang nyukupi apa ila wahidun kejaba kurban sisian wahidin cukup saking wong siji li anal amra karena setune perkarane bitadkhiyati kelaban kurban iku la yataba'adu ora dibagi-bagi apa amr. Juga menurut mazhab Maliki, kenapa kambing satu kurban kambing itu cukup untuk satu orang saja, tidak bisa dibagi-bagi untuk orang yang lain? Karena perintah berkorban ini adalah perintah personal per orang, bukan jamaah. Jadi satu orang per orang. Bahasa sekarang ada tiap person. Nah, gitu. Karena ono sepeman wong kana kang ana kula ketemu syirkun sekutonan wa dhiyatun lan korban laisa ora ono iku yang tolaku diucapake apa ismu mudhin jenenge wong kang korban. Ila in qama kejaba lamun jumeneng apa dalil asy'ariyah masyaallah leka ada semanggono ismu mudhin. Karena kalau itu nanti beberapa orang diisytirakkan disekutuake, maka tidak disebutkan nama orang yang berkorban. Maka kembali kepada kitab Bujayurami tadi dan beberapa kitab yang lain ini sama. Kitab Majmu', kemudian Al-Fiqhul Islam, kemudian Nihayatul Muhtaj, kemudian Mughnil Muhtaj, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ramli dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sama pendapatnya bahwasanya kurban satu kambing itu cukup untuk satu orang.
Nah, kalau sapi kerbau untuk 7 orang, ini yang muktamad. Kalaupun dalam hadis tadi Kanjeng Nabi mengikrarkan, meniatkan itu dengan Allah, doa itu Allahumma hadza Muhammadin wa Muhammadin, maka itu korban cukup untuk Kanjeng Nabi, dan yang untuk umatnya itu adalah pahalanya. Jadi ihda'u thawab, ihda'u mithli thawabiha, menghadiahkan sepadane ganjarane korbannya, bukan korbannya. Maka tetap yang utama adalah 1 kambing untuk 1 orang. Seperti itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni qad istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu wa raditu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi 'ala tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bil qulub wa tadhkuru bil ansab walladhi wa dalilun yasmu 'ala alihi wa sahbihi man mansab. Wa lafu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.